Salam, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan di Minggu Misericordias Domini ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Bunyinya seperti ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketekunan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Demikian firman Tuhan. Tema penekanan firman Tuhan untuk minggu ini kepada kita adalah bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kita dibertobatkan oleh firman Tuhan, menerima Allah dalam Tuhan, sehingga mengubah cara hidup, cara pandang, menjadi seperti yang baru adanya. Yang lama tinggal, yang tidak berkenan kepada Allah, kepada umat manusia lainnya, dilupakan dan membangun secara total kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan sebuah warna pembaharuan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini dulu disampaikan kepada orang-orang yang tertindas di daerah Palestina, orang-orang Kristen yang dianggap pendatang, yang tidak memiliki hak dengan orang yang lain di tengah-tengah sesama, orang-orang Kristen yang dianggap tidak memiliki nilai sosial yang sama terhadap sesama di tengah-tengah mereka. Mereka selalu di ex officio dari setiap perkumpulan, dari setiap persekutuan, dari setiap komunitas. Bayangkan saudaraku yang kekasih, betapa anggap entengnya orang terhadap orang-orang Kristen, karena mereka minoritas, mereka tertindas, mereka sungguh-sungguh dipandang sebelah mata dalam setiap aspek kehidupan mereka. Karena itulah firman Tuhan ini menekankan kepada mereka agar membangun sebuah nuansa kehidupan yang kudus, yang berbeda, yang terpisah warnanya dengan orang lain. Bergaul dan menyusup kepada masyarakat biasa, tapi membawa perbedaan yang baik, perbedaan yang sungguh-sungguh membawa makna terhadap sesama di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka harus mampu merajut persaudaraan yang kudus, yang tulus, yang sungguh-sungguh mengundang perhatian, rasa nyaman dan aman orang lain di sekitar kehidupan mereka. Pokoknya mereka harus eksklusif, berbeda dari yang lain. Kalaupun mereka dianggap pendatang yang tidak merasuk, yang tidak mengakar kepada masyarakat, tetapi kalau mereka berkarya membentuk kehidupannya yang berbeda, yang kudus, yang baik dengan yang lain, mereka akan diterima, malah dihormati di tengah-tengah kehidupan sesama.
Demikianlah yang menjadi hal yang sangat penting ditekankan oleh firman Tuhan yang sudah melahirkan saudara, melahirkan saya pada saat ini. Berpesan menekankan, memperbaharui kehidupan, memperbaharui cara berpikir, memperbaharui secara totalitas kehidupan agar orang lain melihat ada sesuatu yang baru dari diri kita, dan orang pun merasa nyaman dan aman ketika kita datang berbaur, bersahabat, bermasyarakat, berbangsa, bernegara bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, karena itulah sekalipun mereka tertindas, teraniaya, dipinggirkan, mereka dibanggakan, dikatakan bahwa mereka sudah terpilih, dipilih oleh Allah, sekalipun mereka hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi mereka diangkat pemahamannya bahwa mereka telah bersama-sama dengan Allah. Dan negeri mereka adalah negeri surgawi, negeri yang bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Karena itu harus hidup kudus, hidup dalam perbedaan yang baik, yang membawa sejuta makna terhadap orang-orang yang lain di dalam kehidupan sesama di tengah-tengah dunianya. Betapa indahnya kehidupan orang percaya ketika itu, dibanggakan sebagai orang yang terpilih, sebagai orang-orang yang dirajakan, sebagai imam-imam pengantara kepada Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam ayat 13 sebenarnya sampai ayat 16, sebelum teks renungan khotbah ini ditekankan bahwasanya kamu semuanya adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah bersama-sama Allah, yang dipentingkan oleh Allah. Dan dalam ayat 17 sampai 19 dikatakan kamu telah ditebus, dikuduskan dengan harga mahal, bukan hanya dengan sebatas emas perak saja, tetapi oleh darah Kristus dicurahkan demi untuk menyucikan, membayar utang dosamu. Karena kamu penting, karena itu sekalipun kamu teraniaya, merasa menderita, jangan menjadi merasakan seolah-olah terhempas dan itu final kehidupan, lalu kamu menjadi menjauh dari Allah. Saudaraku yang kekasih, sugesti firman Tuhan membangun mental spiritual mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka sungguh-sungguh penting, berharga di hadapan Allah. Di ayat 20 sampai 21 dikatakan, kamu telah dipilih, kamu telah dijadikan menjadi umat pilihan Allah, sekalipun kamu masih bersama-sama dengan keadaan yang morat-marit di tengah-tengah dunia ini. Dan itu tugas kamu sebagai orang yang dipilih, yang ditebus dengan harga mahal. Sehingga ayat 22 sampai ayat 23 diakhiri, dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan, bukan dilahirkan oleh hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi. Karena itu berpikirlah secara surgawi. Kamu harus hidup suci dan taat dan takut kepada Allah, sehingga setia kepada aturan apapun, aturan yang terkait dengan iman, aturan yang terkait dengan sosial, aturan yang terkait dengan peraturan pemerintahan atau raja, supaya kamu menjadi orang sungguh-sungguh yang kelihatan mencitrakan kehidupan orang yang dipilih, baik di tengah-tengah masyarakat yang unggul segalanya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Kamu harus menjaga tali persaudaraan, kamu harus saling mengasihi. Jangan menunggu satu pihak dan seolah-olah dianggap tugas pihak yang lain untuk mengasihi kita dan kita pasif, tidak. Tapi sama-sama aktif, sama-sama datang, sama-sama merangkul, sama-sama menguduskan. Tegur sapa. Itu buktinya orang yang telah dilahirkan oleh firman Tuhan. Sikap hidupnya memperlihatkan nilai surgawi. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menekuni hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang merangkul kami, menguatkan kami, agar kami hidup kudus, hidup dengan memberikan pembaharuan di tengah-tengah sesama kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu, kami sambut dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.